Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Kiki yang terdampar karena kena tipu agen penyalur TKI, asal Jawa Tengah diselamatkan bule cantik Australia janda cantik kaya raya. Ia pun mendapat rejeki nomplok. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Bu, aku pamit ya. Doakan Kiki selamat dan bisa kirim uang buat ibu dan bapak. Ucap Kiki sambil menunduk mencium tangan ibunya. Perempuan paruh baya itu menggenggam tangan anaknya dengan erat. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Tangannya kasar karena bekerja sebagai buruh tani seumur hidup. Tapi hari itu, tangannya bergetar. Kamu hati-hati di sana, Le. Ibu cuma bisa berdoa. Jangan lupa salat, jangan lupa makan. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi ibu ya. Jangan sungkan. Iya, Bu. Kiki janji. Kiki, pemuda 24 tahun asal desa kecil di Purbalingga, Jawa Tengah, adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak lulus SMA, ia tidak melanjutkan kuliah karena biaya yang tak mencukupi. Ia sempat bekerja di bengkel motor, kadang jadi buruh proyek, namun penghasilan tak seberapa. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya. 2 bulan sebelumnya, seorang tetangga mengenalkan Kiki kepada seorang agen penyalur TKI yang katanya bisa memberangkatkan ke Australia dengan proses cepat. Tak perlu banyak dokumen, cukup bayar 10 juta rupiah, nanti urusan visa dan pekerjaan akan diatur. Tenang saja, Dik, kamu kerja di peternakan domba, kerja ringan, gaji besar. Bisa nabung puluhan juta sebulan, kata agen itu saat pertama kali bertemu Kiki dan ibunya. Ibu Kiki sempat ragu, tapi karena melihat tetangga mereka berhasil berangkat ke luar negeri lewat agen yang sama, akhirnya mereka nekat meminjam uang dari koperasi desa. Aku nggak mau hidup seperti ini terus. Bu, aku pengin rumah kita nggak bocor lagi kalau hujan. Aku pengin bapak nggak perlu kerja sawah lagi di usia segini. Ibunya mengangguk sambil menahan tangis. Ibu ngerti, Le. Tapi ibu cuma takut kamu kenapa-napa di sana. Hari itu, dengan 1 tas besar dan koper butut, Kiki diantar ke bandara oleh saudaranya. Sebelum masuk ke ruang tunggu, ia sempat menelpon ayahnya. Pak, Kiki berangkat ya. Doakan Kiki lancar kerja di sana. Suara ayahnya berat, pelan. Iya, Le. Bapak bangga sama kamu. Jaga diri baik-baik. Jangan mudah percaya orang. Kiki mengangguk walau tak terlihat. Hatanya campur aduk, antara semangat, takut, haru, dan penasaran. Setelah transit semalaman di Jakarta dan diberi petunjuk oleh agen untuk diam saja dan ikuti instruksi, Kiki akhirnya mendarat di Melbourne. Ia sempat kagum melihat kota yang begitu tertib dan bersih. Tapi rasa kagum itu cepat berubah jadi cemas. Tak ada satupun orang dari pihak agen yang menjemputnya di bandara seperti dijanjikan. Kiki berdiri sendirian di ruang kedatangan internasional, menggenggam ponselnya yang mulai lowat. Ia menunggu hampir 2 jam. Berkali-kali menelepon nomor si agen, tapi tidak aktif. Pak, saya sudah sampai Melbourne. Ini saya di bandara. Bapak di mana? Tulisnya lewat pesan WhatsApp. Tak dibalas. Ia mencoba menelepon berkali-kali. Tetap tidak aktif. Sambil duduk di sudut bandara, ia mulai panik. Orang-orang lalu lalang, tapi tak satu pun yang ia kenal. Bahasa yang terdengar pun asing. Jangan-jangan aku ditipu. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran. Tapi ia masih berusaha berpikir positif. Mungkin agennya terlambat. Mungkin sinyalnya buruk. 3 jam berlalu. Kiki memutuskan bertanya kepada petugas bandara. Maaf, saya sedang menunggu orang yang mau menjemput saya. Tapi saya tidak tahu alamat atau nama perusahaan tempat saya bekerja. Petugas itu terlihat bingung. Do you have a contact number or address? Kiki menunjukkan nomor agen di ponselnya. Petugas itu mencatat, lalu mengernyit. This number is not from Australia. It's Indonesian. Kiki hanya bisa mengangguk, pelan. Ia merasa mulai kehilangan arah. Malam mulai turun. Bandara makin sepi. Kiki tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya uang dolar cukup. Ia hanya membawa uang rupiah dan selembar kertas kecil berisi nama, Pak Heri,
yang katanya akan menjemput. Sementara itu, di kampung, ibunya gelisah. Sudah beberapa jam tak ada kabar dari Kiki. Ia bolak-balik melihat ponsel, berharap anaknya mengirim pesan atau menelpon. Tapi tak ada apa-apa. Kembali ke Melbourne, Kiki akhirnya memilih duduk di kursi panjang dekat pintu keluar. Ia merapatkan jaket tipisnya, menahan dingin. Ia merasa bodoh, merasa tertipu. Tega banget kamu, Pak. Janjimu apa waktu itu? Katanya semua sudah diatur. Air matanya jatuh. Malu rasanya. Ia teringat ucapan ibunya, kalau ada apa-apa, langsung kasih tahu ibu ya. Tapi ia tidak sanggup. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ia memilih diam, menahan beban itu sendiri. Ia tidur di bangku bandara malam itu. Perutnya kosong. Hatinya penuh sesal. Tapi ia tidak ingin menyerah. Besok aku harus cari jalan. Harus tetap hidup. Harus bisa pulang kalau memang gagal. Dalam gelap dan dingin, Kiki menggenggam tasnya. Di dalamnya hanya ada baju, sedikit makanan ringan, dan doa dari keluarganya. Dan itu cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Pagi itu, Kiki terbangun karena suara penyapu lantai bandara. Badannya pegal, leher kaku, dan perut keroncongan. Ia menatap langit-langit bangunan megah itu, mencoba mencerna kenyataan yang sedang ia alami. Ia bukan sedang liburan. Bukan pula sedang menjalani hari pertama kerja. Ia terlantar. Kiki bangkit perlahan, menggenggam ponselnya yang mati sejak malam. Ia berjalan menuju toilet umum, mencuci muka, dan melihat wajahnya di cermin. Kusut, pucat, dan matanya sembab. Bodoh banget aku ini, gumamnya pelan. Ia mengambil sisa roti kering dari dalam tas, menggigit perlahan. Lalu, ia duduk lagi di ruang tunggu, berharap ponselnya bisa diisi daya di salah satu colokan dinding. Setelah berhasil menyalakan ponsel, ia membuka WhatsApp. Tak ada balasan dari Pak Heri, si agen. Ia mencoba menelepon kembali. Masih tidak aktif. Ia lalu membuka aplikasi peta, tapi ia tak tahu harus mencari apa. Tak ada alamat tujuan. Ia hanya tahu dia di Melbourne, dan dijanjikan kerja di peternakan domba, tanpa tahu kota atau wilayahnya. Satu-satunya yang ia miliki saat ini hanyalah paspor dan visa turis yang diurus oleh agen. Ya, visa turis. Bukan visa kerja. Kok dia bilang ini visa kerja kemarin? Kiki mengingat kembali kata-kata Pak Heri. Sudah tenang saja, Dik. Di sini kerjanya aman. Banyak kok yang kerja pakai visa turis. Nanti kalau sudah masuk ke peternakan, semua aman. Gaji besar, tinggal kerja aja. Saat itu Kiki memang ragu, tapi ia terlalu percaya. Terlalu ingin keluar dari kemiskinan, hingga logikanya tumpul. Ia lalu mencoba menelepon nomor lain yang pernah diberikan agen sebagai kontak darurat. Kali ini, nyambung. Halo? Suara laki-laki di seberang terdengar tergesa. Pak, saya Kiki. Saya disuruh Pak Heri ke Melbourne. Katanya saya dijemput dan langsung kerja. Tapi saya sudah semalam di bandara, tidak ada yang jemput. Saya harus kemana, Pak? Loh, kamu sudah sampai? Kok belum dijemput juga? Suara itu terdengar bingung, lalu terdengar bisik-bisik. Pak Heri sudah nggak bisa dihubungi. Saya bingung, Pak. Saya di Bandara Tullamarine. Ya ampun, ini gimana ya? Gini aja, kamu tunggu aja di sana. Nanti saya coba hubungi temannya Pak Heri di sana. Tapi saya nggak janji ya. Kamu tunggu saja, jangan pergi kemana-mana. Pak, saya lapar. Saya nggak punya uang dolar. Saya cuma bawa rupiah. Maaf, Dik. Saya juga cuma bantu. Saya bukan siapa-siapanya. Saya cuma disuruh ngurus visa doang. Tut, panggilan terputus. Kiki terduduk lemas. 1 jam. 2 jam. Tak ada kabar. Tak ada orang yang datang. Sore harinya, ia mencoba mendekati seorang pria Asia yang terlihat bekerja membersihkan bandara. Maaf, Pak. Bisa bicara bahasa Indonesia? Pria itu menoleh. Sedikit. Kamu orang Indonesia? Iya, Pak. Saya baru datang. Tapi, saya ditinggal agen saya. Saya nggak tahu harus kemana.
Pria itu tampak iba. Ia mengajak Kiki duduk sebentar di ruang istirahat petugas. "Namamu siapa?" tanya pria itu. "Kiki, Pak, dari Purbalingga." "Aduh, kamu ini korban juga ya? Sudah banyak, Dek, yang begini. Agen-agen itu banyak nipu. Mereka janjiin kerjaan, tapi nyatanya begitu sampai sini ditinggal. Kamu punya visa kerja?" Ini, Kiki menyerahkan paspornya. Pria itu membuka dan mengangguk pelan. "Ini visa turis, bukan kerja. Kamu bisa kena deportasi kalau ketahuan kerja. Bahaya." Kiki menunduk. "Saya nggak tahu, Pak. Saya ditipu." Pria itu menghela napas. "Saya kenal satu organisasi yang bisa bantu, tapi kamu harus jujur dan siap ditangani. Tapi, kemungkinan besar, kamu bakal disarankan pulang ke Indonesia." Kiki diam. Pulang? Dengan tangan kosong? Dengan hutang di kampung? Dengan harapan keluarga yang menunggu kiriman uang? "Saya belum mau pulang, Pak. Saya mau coba bertahan dulu. Apa saja saya kerjakan. Saya bisa bersih-bersih, bisa jaga kebun, bisa apa saja." Pria itu menatap Kiki, lalu menyerahkan selembar kertas. "Ini alamat shelter sementara buat migran. Tapi kamu harus jalan kaki agak jauh, atau naik tram kalau ada uang. Di sana bisa tidur sementara." "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Jaga diri baik-baik. Jangan mudah percaya orang. Hati-hati sama polisi. Kalau kamu kerja ilegal dan ketahuan, bisa ditahan dan dideportasi." Kiki mengangguk pelan. Hari itu juga ia berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud. Matanya penuh air, tapi ia tahan. Langkahnya berat, tapi tak ada pilihan. Ia harus bertahan. Untuk ibunya. Untuk dirinya sendiri. Saat sampai di shelter, ia disambut oleh seorang relawan wanita berambut pirang. Ramah, tapi tegas. "Nama kamu siapa?" "Kiki." "Dari mana?" "Indonesia." "Paspor?" Kiki menyerahkan dokumen. "Berapa hari kamu sudah di sini?" "1 hari. Saya tidur di bandara." Wanita itu mengangguk. "Kamu bisa tinggal di sini 2 malam. Makan malam disiapkan jam 7. Tapi setelah 2 malam, kamu harus keluar dan cari solusi sendiri." "Baik, terima kasih." Di dalam shelter, Kiki bertemu beberapa orang lain dari berbagai negara, Vietnam, Bangladesh, Filipina. Semuanya bercerita tentang pengalaman mereka ditipu agen, atau melarikan diri dari majikan. Saat makan malam, Kiki duduk sendirian. Ia menggigit roti dengan pelan. Seorang pemuda asal Bangladesh menghampirinya. "Kamu juga korban?" tanya pemuda itu. Kiki mengangguk. "Saya baru datang kemarin. Saya ditinggal agen." Pemuda itu tertawa pahit. "Welcome to the club, my friend. Semua yang di sini korban." Malam itu, Kiki berbaring di ranjang susun yang dingin dan sempit. Tapi setidaknya ia tidak tidur di bangku bandara lagi. Ia menatap langit-langit gelap. Hatinya penuh tanya. Apakah aku harus pulang? Atau tetap bertahan di sini walau tanpa arah? Ia menutup matanya dan berdoa dalam hati agar esok hari ada keajaiban. Pagi itu, matahari di Melbourne bersinar cerah. Tapi tidak dengan hati Kiki. Ia duduk di pojok ruangan shelter, memandangi segelas kopi hangat dan roti tawar seadanya. Ia menghela napas panjang. Hari ini adalah hari terakhirnya bisa tinggal di sana. Setelah itu, ia harus keluar dan mencari tempat lain. "Selamat pagi, Kiki," sapa Maya, relawan shelter asal Filipina yang fasih berbahasa Inggris. "Pagi, Kak," jawab Kiki pelan. "Kamu sudah pikirkan mau kemana setelah ini?" Kiki mengangguk lemah. "Belum, Kak. Tapi saya nggak bisa pulang dulu. Keluarga saya di kampung masih berharap saya kerja di sini. Saya harus cari jalan, walau susah." Maya duduk di hadapannya, memperhatikan wajah Kiki yang letih. "Kamu harus kuat, ya. Jangan sampai jatuh ke orang-orang jahat lagi. Saya bisa bantu carikan kerja paruh waktu, tapi kamu harus tahu, itu tidak legal. Berisiko." "Saya siap kerja apa saja, Kak.
Saya bisa bersih-bersih, potong rumput, bantu di dapur, apapun. Maya menatapnya serius, lalu mengeluarkan selembar kertas dari tas kecilnya. Ini alamat salah satu restoran Asia yang kadang butuh tukang cuci piring. Mereka tidak tanya banyak, tapi gajinya kecil dan kerjanya berat. Kalau kamu mau, coba datang siang ini. Terima kasih banyak, Kak. Kiki menggenggam kertas itu dengan harapan baru. Sekecil apapun peluang, ia akan coba. Setelah keluar dari shelter, Kiki berjalan kaki menyusuri trotoar kota Melbourne. Ia membaca peta di ponselnya untuk menemukan restoran yang dimaksud Maya. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya ia sampai di sebuah restoran kecil bertuliskan Golden Walk. Ia membuka pintu perlahan. Aroma masakan memenuhi ruangan. Seorang pria Tionghoa setengah baya menghampirinya. Ya, mau pesan makanan? Saya mau cari kerja, Pak. Saya disuruh datang oleh Kak Maya dari shelter. Pria itu mengangkat alisnya, lalu mengangguk pelan. Nama kamu siapa? Kiki, Pak. Pernah kerja cuci piring? Belum, Pak. Tapi saya cepat belajar. Pria itu mendesah. Kami butuh orang bantu cuci piring sore sampai malam. Mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam. Gaji $10 per jam, dibayar tunai seminggu sekali. Tapi tidak ada kontrak. Kalau kamu kena razia, tanggung sendiri ya. Kiki mengangguk. Saya siap, Pak. Mulai malam ini ya, jangan telat. Datang jam 4. Siap, Pak. Terima kasih. Hatinya sedikit lega. Akhirnya ada juga pekerjaan, walau hanya tukang cuci piring dan berisiko tinggi. Tapi Kiki tahu, ia tidak punya pilihan lain. Sore harinya, ia kembali ke restoran. Ia langsung diberi celemek, sarung tangan, dan diperkenalkan pada dapur kecil yang sibuk dan panas. Hei, kamu Kiki, ya? Sapa seorang perempuan muda berkebangsaan Vietnam yang sedang mengaduk wajan besar. Iya. Saya Lin. Kamu bantu cuci piring saja. Jangan sentuh makanan. Kalau ada pesanan rame, kamu harus cepat. Jangan lambat. Chef di sini bisa marah besar. Kiki hanya tersenyum dan mengangguk. Tangan dan kakinya langsung sibuk bekerja. Piring kotor menumpuk, air panas menyembur, suara teriakan koki melayang dari sudut dapur. Move faster. Order 3 noodle, 2 rich, teriak sang koki, seorang pria besar berkepala botak. Kiki berusaha menyesuaikan diri. Tangannya merah karena air panas, tapi ia tetap bekerja. Malam pertama sangat melelahkan. Namun saat ia menerima amplop kecil berisi uang $60, wajahnya sumringah. Malam itu ia tidur di taman kota, di bangku kayu yang sepi. Ia menggulung jaketnya sebagai bantal dan menyelipkan uang di kaus kakinya. Hari pertama kerja di negeri orang, tidur di taman. Gumamnya sambil menatap langit. Tapi ia tidak mengeluh. Ia bersyukur. Hari-hari berikutnya Kiki terus bekerja. Ia juga mencari pekerjaan tambahan di siang hari. Kadang ia membantu tukang kebun potong rumput, kadang bantu bersih-bersih rumah orang yang butuh jasa murah. Kiki tidur berpindah-pindah. Kadang di taman, kadang menumpang di sudut stasiun, kadang jika beruntung, ia disediakan tempat di ruang belakang restoran oleh bosnya. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman depan restoran, seorang perempuan bule menurunkan kaca mobilnya dan bertanya dalam bahasa Inggris. Excuse me, do you know where the florist shop is? Kiki kebingungan. Ia hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Ia menunjuk ke arah jalan dan mencoba menjelaskan dengan bahasa tubuh. Ah, that way, kata wanita itu sambil tersenyum. Ia tampak ramah, berambut pirang, memakai kacamata hitam. Kiki mengangguk cepat. Yes, go straight. Right, 10 left. Tang Yu, your English is not bad, ujarnya, lalu melambaikan tangan sebelum melaju pergi. Kiki hanya bisa tersenyum kikuk. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Malam harinya, saat membersihkan dapur, Kiki duduk sebentar di tangga belakang restoran. Ia membuka amplop gajinya dan menghitung uangnya. Sudah cukup untuk sekadar makan dan kirim sedikit ke ibunya. Ia mengambil ponsel, lalu merekam suara. Bu,
Kiki sekarang sudah kerja. Alhamdulillah. Cuma cuci piring, tapi nggak apa-apa. Kiki sehat. Nanti kalau sudah cukup uang, Kiki kirim ya. Jangan khawatir, Bu. Ia mengirim rekaman itu lewat WhatsApp. Tak lama kemudian, ibunya membalas dengan suara serak menahan tangis. Le, ibu dengar suaramu aja ibu udah tenang. Kamu jaga diri baik-baik. Jangan sakit. Kalau capek, istirahat ya. Kiki meneteskan air mata. Ia menatap langit malam Melbourne, lalu berbisik dalam hati. Aku nggak boleh nyerah. Sudah hampir 3 minggu Kiki bekerja di restoran Golden Walk. Hidupnya belum membaik, tapi setidaknya ia bisa makan dan mengirim sedikit uang untuk ibunya. Ia mulai terbiasa tidur berpindah-pindah dan hidup seadanya. Malam itu, seperti biasa, ia sedang menyapu teras depan restoran setelah jam tutup. Suasana kota mulai lengang. Hanya sesekali mobil lewat di depan toko-toko yang mulai gelap. Saat itulah sebuah mobil putih berhenti di depan restoran. Kaca jendelanya turun perlahan. "Hei, kamu lagi-lagi yang kerja di sini?" sapa seorang wanita bule berambut pirang. Kiki mengenalinya, perempuan yang pernah ia bantu menunjukkan arah ke toko bunga beberapa minggu lalu. Kiki mengangguk sambil tersenyum sopan. "Ya, saya masih kerja di sini." "Good to see you again. What's your name?" tanya wanita itu. "Kiki," jawabnya singkat. Wanita itu turun dari mobil, menyodorkan tangannya. "Saya Amanda. Senang bertemu lagi. Saya sering lewat sini, dan saya lihat kamu selalu kerja sampai malam. Kamu keras bekerja ya?" Kiki ragu-ragu menjabat tangan Amanda. "Iya, saya harus kerja, Miss." Amanda tertawa kecil. "Panggil saya Amanda saja, tidak perlu pakai Miss." "Jadi kamu dari Indonesia?" Kiki mengangguk. "Ya, saya dari Jawa Tengah." "Sendirian di sini?" Pertanyaan itu membuat Kiki diam sejenak. Ia menunduk, lalu menjawab pelan. "Ya, saya ditipu agen. Sekarang saya kerja serabutan. Tidak punya visa kerja." Wajah Amanda berubah. Ia tampak terkejut sekaligus prihatin. "Serius? Kamu tinggal di mana sekarang?" "Kadang di belakang restoran. Kadang di taman. Kalau bos izinkan, saya tidur dekat dapur." Amanda terdiam. Ia memandangi wajah Kiki yang pucat dan tubuhnya yang tampak kurus. "Masuk angin tidak kamu tidur di luar?" Kiki tersenyum kecil. "Sudah biasa, Mbak. Dulu di kampung juga kerja di sawah, hujan panas sudah teman sehari-hari." Amanda duduk di bangku kecil depan restoran. "Apa kamu butuh bantuan?" "Saya punya rumah besar. Kosong, karena saya tinggal sendirian. Kalau kamu mau, saya bisa sediakan kamar untuk kamu. Gratis. Tapi saya juga butuh bantuan. Kebun saya luas, rumah saya butuh dirawat." Kiki menatap Amanda dengan mata membelalak. Ia seperti tidak percaya dengan tawaran itu. "Mbak, maksudnya saya tinggal di rumah Mbak?" Amanda tersenyum. "Ya, saya janda, tidak punya anak. Hidup sendiri. Rumah saya sepi. Saya lebih suka kalau ada orang yang bisa bantu jaga kebun dan bersih-bersih." Kiki tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memikirkan semuanya. Apakah ini jebakan? Apakah Amanda tulus? Atau justru akan memperalat dirinya? Amanda seolah mengerti keraguan Kiki. "Kalau kamu ragu, tidak apa-apa. Saya tidak paksa. Tapi kamu bisa coba dulu. Sehari atau 2 hari. Kalau tidak cocok, kamu bebas pergi." Kiki menatap Amanda. Wajahnya lembut, tidak memaksa. Mata birunya jernih, tidak menyimpan tipu daya. Kiki mengangguk perlahan. "Baik, saya mau coba, Mbak. Terima kasih banyak." Esok paginya, Amanda datang menjemput Kiki setelah ia menyelesaikan pekerjaannya di restoran. Kiki membawa tas kecil berisi pakaian seadanya dan sedikit uang. Mobil Amanda melaju menyusuri pinggiran kota. Mereka melewati jalanan yang tenang, rumah-rumah besar, hingga akhirnya masuk ke area perumahan mewah dengan halaman luas dan pagar tinggi. "Ini rumah Mbak?" tanya Kiki tak percaya. Amanda tertawa. "Iya, warisan dari suami saya. Dia meninggal 2 tahun lalu."
Rumah itu 2 lantai, bergaya modern dengan taman hijau di depan dan belakang. Kiki nyaris tak berkedip melihatnya. Di dalam, rumah itu tertata rapi, namun terasa sepi. Amanda menunjukkan sebuah kamar tamu di lantai bawah. Kamu bisa tidur di sini. Ada kamar mandi dalam, lemari, dan selimut bersih. Nanti kalau butuh apa-apa, tinggal bilang. Kiki menatap kamar itu takjub. Ini jauh lebih nyaman daripada tempat-tempat ia tidur selama ini. Terima kasih, Mbak Amanda. Saya benar-benar beruntung. Amanda tersenyum. Saya juga senang punya teman bicara. Rumah ini terlalu sepi. Kalau kamu mau bantu jaga taman, menyapu, bersihkan rumah, itu sudah sangat cukup buat saya. Hari itu Kiki mulai bekerja di rumah Amanda. Ia menyapu halaman, menyiram bunga, dan membersihkan jendela-jendela besar. Amanda sesekali keluar membawa jus atau air dingin. Kamu rajin sekali, puji Amanda. Saya terbiasa kerja kasar, Mbak. Di kampung, saya bantu ayah di sawah sejak kecil. Amanda duduk di bangku taman, memperhatikan Kiki bekerja. Di Indonesia, kamu tinggal di mana? Purbalingga, Jawa Tengah. Ibu saya di sana. Bapak sudah meninggal waktu saya masih SMP. Amanda mengangguk pelan. Berarti kamu tulang punggung keluarga? Kiki hanya tersenyum getir. Iya, saya kesini biar bisa bantu ibu. Tapi ternyata malah kena tipu. Amanda terdiam sejenak, lalu berkata pelan, saya bisa bantu kamu cari solusi untuk visa kamu. Saya kenal pengacara migrasi. Tapi kita pelan-pelan saja, ya? Hati Kiki terasa hangat. Sudah lama ia tidak merasa diperhatikan seperti ini. Beberapa hari berlalu, dan Kiki mulai merasa nyaman di rumah Amanda. Mereka mulai akrab. Amanda sering mengajak Kiki makan bersama, ngobrol santai di taman, bahkan mengajarinya bahasa Inggris dasar. Ini bunga lavender, ujar Amanda sambil menunjukkan tanaman di sudut taman. Wanginya menenangkan. Lavender, Kiki mengulang pelan. Good. Kamu cepat belajar. Karena gurunya sabar, Mbak, jawab Kiki sambil tersenyum. Amanda tertawa, wajahnya tampak ceria. Kamu punya pacar di Indonesia? Kiki tergagap. Enggak, Mbak, saya sibuk kerja. Amanda mengangguk pelan. Saya juga sudah lama sendiri. Kadang merasa kesepian. Tapi sekarang ada kamu, rasanya lebih hidup. Ucapan Amanda membuat dada Kiki berdesir. Ia belum tahu perasaan apa itu. Tapi sejak tinggal bersama Amanda, hari-harinya lebih hangat. Di malam hari, saat ia duduk di balkon memandang bintang, Kiki mengingat hidupnya yang dulu. Tidur di taman, cuci piring, dihina, ditipu. Kini, ia punya kamar, makan cukup, dan seorang wanita asing yang sangat peduli padanya. Ia berbisik pelan, Tuhan, inikah awal dari rezeki yang tak disangka-sangka itu? Sudah hampir 2 minggu Kiki tinggal di rumah Amanda. Awalnya, ia merasa canggung dan kikuk. Namun kini perlahan ia mulai terbiasa. Rutinitasnya jelas. Pagi menyapu halaman, membersihkan ruang tamu, menyiram tanaman, dan sesekali menemani Amanda belanja atau berjalan di taman belakang. Kiki benar-benar tak pernah membayangkan, dari tidur di taman kini bisa tinggal di rumah besar seorang janda kaya asal Australia yang sangat baik kepadanya. Suatu pagi, Amanda menyiapkan sarapan di dapur. Aroma roti panggang dan kopi menyebar ke seluruh rumah. Kiki masuk dengan pakaian kerja, hendak mulai membersihkan ruang tamu. Kiki, duduk dulu. Sarapan bareng saya, ajak Amanda sambil tersenyum. Ah, nggak usah, Mbak. Saya nanti saja. Saya mau sapu dulu, jawab Kiki sopan. Bukan pembantu, kan? Kamu? Saya tidak bayar kamu. Kamu tinggal di sini, bantu jaga rumah. Itu bukan berarti kamu tidak boleh duduk makan bareng saya. Kiki tertawa kecil. Ia duduk dengan ragu, tapi akhirnya menerima secangkir kopi dan roti yang disodorkan Amanda. Enak? Tanya Amanda. Enak banget, Mbak. Saya biasa sarapan pakai nasi, tapi ini juga enak. Amanda tersenyum senang. Saya belajar bikin kopi seperti ini dari mendiang suami saya. Dia barista sebelum jadi pengusaha.
Kami dulu punya kedai kopi kecil sebelum hidup kami berubah. Berubah gimana, Mbak? Dia dapat warisan besar dari ayahnya. Lalu buka bisnis properti. Tapi sakit keras, dan meninggal waktu umur 45 tahun. Sejak itu saya hidup sendiri. Kiki terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan dari cerita Amanda. Ia mengangguk pelan. Maaf ya, Mbak. Tidak apa-apa. Sekarang saya sudah lebih tenang. Apalagi sekarang ada kamu, rumah ini jadi lebih hidup. Perkataan Amanda membuat Kiki sedikit gugup. Ia menunduk dan pura-pura menghabiskan kopinya. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan bagi Kiki. Ia sudah tidak bekerja lagi di restoran. Amanda memintanya fokus membantu di rumah saja. Kiki menuruti, meskipun kadang ia merasa tidak enak karena merasa terlalu banyak menerima kebaikan. Namun Amanda tidak pernah memperlakukannya sebagai bawahan. Ia sering mengajak Kiki nonton film di ruang tengah, mendengarkan musik klasik di sore hari, bahkan menemaninya pergi ke toko tanaman untuk membeli bunga baru. Suatu sore, Amanda membawa Kiki ke toko peralatan taman. Kamu bilang kemarin suka bertanam, kan? Iya, Mbak. Di kampung saya biasa tanam sayur sama ibu. Bagus. Pilih alat apa yang kamu butuh. Kita tata ulang taman belakang. Saya bosan lihat tanaman lama. Kiki terkejut. Serius, Mbak? Saya boleh pilih? Tentu. Ini rumah kamu juga sekarang. Kiki menatap Amanda dengan ekspresi bingung dan haru. Rumah saya juga. Amanda tersenyum lembut. Iya. Selama kamu di sini, ini juga rumahmu. Taman belakang rumah Amanda berubah drastis. Kiki mulai menanam sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, tomat, dan cabai. Ia juga membuat petak-petak kecil dengan pagar dari bambu. Amanda senang melihatnya. Kamu seperti bawa suasana pedesaan ke rumah saya. Saya suka, kata Amanda sambil melihat-lihat hasil kerja Kiki. Makasih, Mbak. Saya juga senang bisa kerja lagi. Tangan saya gatal kalau diam terus. Amanda tertawa. Kamu beda dari laki-laki lain yang saya kenal. Kamu tidak banyak bicara, tapi kerja keras. Kamu sederhana, tapi tulus. Kiki tersenyum malu. Ia tidak biasa menerima pujian, apalagi dari wanita asing yang cantik dan kaya. Suatu malam, Amanda duduk di balkon belakang. Angin dingin bertiup pelan. Ia mengenakan jaket tipis sambil memegang segelas teh hangat. Kiki datang membawa selimut kecil. Mbak, pakai ini, anginnya kencang. Amanda menerima selimut itu dengan tersenyum. Kamu perhatian sekali. Kamu selalu tahu apa yang saya butuh. Kiki duduk di kursi sebelahnya. Mereka menatap langit malam. Kamu betah tinggal di sini? Tanya Amanda. Kiki mengangguk. Betah sekali, Mbak. Tapi saya juga takut. Kalau ini cuma sementara. Amanda menoleh ke arah Kiki. Maksud kamu? Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Saya cuma TKI ilegal yang kena tipu. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa bertahan di sini. Amanda terdiam sejenak. Ia menatap wajah Kiki dengan serius. Kamu tahu, Kiki, saya sudah pikirkan ini beberapa hari terakhir. Kamu orang baik. Saya percaya kamu. Dan saya merasa nyaman kalau kamu ada di sini. Kiki menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Saya juga nyaman di sini, Mbak. Tapi saya nggak mau nyusahin. Kamu tidak menyusahkan. Bahkan kamu menyelamatkan saya dari kesepian, ucap Amanda dengan nada serius. Kiki menatap Amanda. Ada keheningan sesaat di antara mereka. Mbak, kenapa baik banget sama saya? Amanda menarik napas panjang. Karena saya tahu rasanya kehilangan dan sendirian. Dan saya melihat kamu berjuang, bertahan. Kamu tidak menyerah walau hidupmu keras. Itu membuat saya kagum. Kiki tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, mereka hanya duduk berdua dalam keheningan. Tapi di hati masing-masing, tumbuh rasa yang belum mereka pahami sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Amanda mengajak Kiki makan malam di restoran Italia. Ini pertama kalinya Kiki masuk restoran mewah. Kamu cocok pakai kemeja ini.
puji Amanda sambil merapikan kerah kemeja Kiki yang baru dibelinya. Wah, saya merasa kayak orang kaya, ujar Kiki sambil tertawa kecil. Amanda tertawa. Karena kamu memang sudah naik level sekarang. Di tengah makan malam itu, Amanda menatap Kiki dalam-dalam. Kiki. Iya, Mbak. Apa kamu pernah jatuh cinta? Pertanyaan itu membuat Kiki salah tingkah. Pernah, Mbak. Dulu, pas masih sekolah. Tapi nggak kesampaian. Amanda tersenyum. Saya juga pernah. Dan saya kira saya tidak akan bisa merasakannya lagi, sampai saya bertemu kamu. Kiki terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mbak, maksudnya? Amanda meraih tangan Kiki pelan. Saya suka kamu, Kiki. Bukan karena kamu ganteng atau muda. Tapi karena kamu tulus. Kamu buat saya merasa hidup lagi. Kiki menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya campur aduk. Mbak, saya cuma orang kecil. Tapi kamu punya hati besar. Malam itu, hubungan mereka berubah. Amanda tidak lagi sekadar penolong. Ia mulai membuka hatinya untuk Kiki, dan Kiki pun, perlahan, mulai merasakan hal yang sama. Sejak malam di restoran Italia itu, hati Kiki tidak tenang. Setiap kali mengingat perkataan Amanda, saya suka kamu, Kiki, dadanya terasa sesak dan hangat sekaligus. Ia bukan tidak senang, tapi ia bingung, takut, dan merasa tidak pantas. Ia tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan menyiapkan makan malam bersama Amanda. Tapi ia mulai menjaga jarak, sedikit demi sedikit. Ia takut terlalu dekat, takut berharap terlalu jauh. Suatu sore, Amanda memanggilnya ke ruang tengah. Kiki, duduklah. Saya mau bicara, katanya pelan. Kiki menuruti. Ia duduk di ujung sofa, mencoba tenang. Ada apa, Mbak? Tanyanya hati-hati. Amanda menatap Kiki dalam-dalam. Kamu berubah. Kiki terdiam. Ia tidak bisa menyangkal itu. Kamu jadi lebih pendiam. Tidak seperti biasanya. Saya cuma bingung, Mbak, jawab Kiki akhirnya. Bingung karena apa? Karena perasaan ini. Saya takut. Saya bukan orang kaya. Saya TKI ilegal. Saya tinggal di rumah Mbak. Hidup karena kebaikan Mbak. Lalu sekarang, Mbak bilang suka sama saya. Saya takut semuanya jadi salah. Amanda menghela napas panjang. Ia duduk lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. Kiki, saya tidak peduli kamu siapa. Saya jatuh cinta bukan karena kamu punya uang atau status, tapi karena kamu punya hati. Dan saya tidak pernah merencanakan ini. Ini perasaan yang tumbuh sendiri. Kiki menunduk. Ia mencoba menahan emosinya. Mbak, saya juga bukan batu. Saya juga punya hati. Saya juga merasa nyaman sama Mbak. Tapi, saya takut orang-orang nanti bilang saya cuma numpang hidup. Atau lebih parah lagi, mereka bilang saya matre. Amanda tersenyum tipis. Kalau kamu memang matre, kamu pasti sudah pergi waktu saya ajak tinggal di sini. Tapi kamu tidak. Kamu tetap bantu saya, kerja dari pagi sampai sore, tidak pernah menuntut apapun. Kiki mulai merasa matanya panas. Saya cuma ingin hidup tenang. Mbak, saya ingin bantu ibu saya di kampung. Itu saja. Amanda menggenggam tangan Kiki. Mungkin, sekarang kamu juga bisa bahagiakan dirimu sendiri. Jangan takut sama apa kata orang. Yang penting kita tahu niat kita baik. Malam itu, Kiki duduk sendiri di taman belakang. Angin bertiup pelan, dan aroma lavender dari taman kecilnya menguar lembut. Ia menatap langit yang penuh bintang. Dalam hati, ia bergumul. Ia memang mencintai Amanda, walau ia tidak tahu kapan perasaan itu tumbuh. Mungkin sejak pertama kali Amanda memberinya selimut. Mungkin sejak ia melihat wanita itu tersenyum di tengah kesepian. Atau mungkin sejak Amanda membela dirinya, saat dunia seolah menutup pintu. Tapi rasa takut tetap ada. Ia tahu, cinta tidak selalu cukup. Ada kenyataan yang harus dihadapi. Ia tidak punya visa. Ia bisa dideportasi kapan saja. Dan Amanda, wanita itu punya segalanya.
harta, rumah besar, dan nama baik. Sementara dirinya hanyalah seorang TKI yang nyaris jadi gelandangan. Esok harinya, Amanda mengajak Kiki ke sebuah tempat. Mereka berkendara ke pusat kota, lalu masuk ke sebuah gedung perkantoran. "Ini tempat pengacara imigrasi yang saya kenal," kata Amanda. Kiki menoleh dengan kaget. "Pengacara imigrasi?" Amanda mengangguk. "Kita konsultasi. Saya ingin bantu kamu urus visa. Biar kamu bisa tinggal di sini secara legal. Biar kamu bisa tenang." "Tapi Mbak, mahal pasti." "Saya sudah siapkan. Anggap saja ini hadiah dari saya." Kiki ingin menolak, tapi mata Amanda menatapnya dengan tegas. Ia akhirnya mengangguk. Konsultasi berlangsung sekitar 1 jam. Pengacara itu menjelaskan bahwa kasus Kiki cukup rumit, karena ia masuk dengan visa turis dan bekerja ilegal. Tapi masih ada harapan. Salah satu solusi tercepat adalah, jika Kiki menikah dengan warga negara Australia, kata sang pengacara sambil melirik Amanda sekilas. Kiki terdiam. Amanda pun tak menjawab. Mereka keluar dari kantor itu dalam hening. Di dalam mobil, Amanda membuka suara lebih dulu. "Kamu dengar tadi?" Kiki mengangguk. "Saya dengar." "Apa kamu pikir kita menikah, dan itu cuma supaya kamu legal di sini?" Kiki menoleh. "Saya justru takut orang lain berpikir seperti itu." Amanda tertawa kecil, meskipun matanya tetap serius. "Kiki, saya tidak butuh alasan untuk menikah. Kalau saya mau menikah dengan kamu, itu bukan karena pengacara bilang begitu, tapi karena saya cinta sama kamu." Kiki memejamkan mata sejenak. Perasaan itu benar-benar membuat dadanya sesak. "Dan kamu? Apa kamu cinta saya juga?" tanya Amanda pelan. Kiki membuka matanya, menatap Amanda dengan jujur. "Iya, Mbak. Saya cinta. Tapi saya masih takut. Saya nggak mau Mbak malu karena saya." Amanda menggeleng. "Kamu tidak pernah membuat saya malu. Kamu justru membuat saya bangga." Beberapa hari kemudian, Amanda mengajak Kiki menghadiri acara makan malam bersama beberapa teman dekatnya. Ini pertama kalinya Kiki berada di lingkungan orang-orang kaya dan berpakaian mewah. Kiki gugup luar biasa. Tapi Amanda mendampinginya dengan tenang. "Tenang. Kamu tidak sendirian. Kamu bersama saya." Di sana, beberapa tamu menatap mereka dengan penasaran. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum ramah. Seorang wanita setengah baya, teman lama Amanda, bertanya langsung, "Amanda, siapa pria ini?" Amanda menjawab mantap, "Namanya Kiki. Dia teman saya, dan mungkin calon suami saya." Semua mata menoleh ke arah Kiki. Ia menunduk, malu bukan main. Setelah acara selesai dan mereka kembali ke rumah, Kiki menarik napas panjang. "Mbak, saya pikir saya sudah siap. Saya tidak bisa terus sembunyi. Kalau Mbak memang serius, saya juga." Amanda tersenyum bahagia. "Saya lebih dari serius." Kiki menggenggam tangan Amanda. "Saya cinta Mbak, bukan karena harta. Tapi karena Mbak satu-satunya orang yang melihat saya bukan sebagai orang hina." Air mata Amanda menetes pelan. "Dan kamu satu-satunya orang yang membuat saya merasa dicintai tanpa syarat." Malam itu, mereka tidak bicara banyak. Hanya duduk berdua di teras rumah, menggenggam tangan, membiarkan perasaan yang selama ini tersembunyi akhirnya mengalir jujur. Perasaan yang tak bisa disangkal lagi. Beberapa hari setelah pengakuan cinta itu, suasana rumah Amanda berubah menjadi lebih hangat. Kiki dan Amanda kini lebih terbuka. Tak ada lagi saling menghindar, tak ada lagi kecanggungan. Tapi justru saat semuanya terasa lebih dekat dan bahagia, Kiki kembali dilanda keraguan. Suatu pagi, Amanda duduk di meja makan sambil membuka-buka dokumen dari pengacara. Ia sudah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan agar Kiki bisa mengajukan visa tinggal tetap di Australia melalui jalur pernikahan. "Kiki," kata Amanda lembut. "Iya, Mbak. Saya sudah siapkan semua. Kalau kamu setuju, kita bisa mulai prosesnya minggu depan. Tidak harus pesta besar. Kita bisa menikah di kantor catatan sipil. Nanti setelah kamu legal, baru kita bicara soal yang lain." Kiki hanya menunduk.
Ia menggenggam sendok tanpa berkata apa-apa. Amanda memperhatikan wajah Kiki. Kamu belum yakin? Bukan soal yakin, Mbak, tapi saya bingung. Ini semua terjadi terlalu cepat. Saya takut. Amanda menarik napas pelan. Takut apa? Kiki menatap mata Amanda dengan ragu. Saya takut saya hanya numpang untung. Saya takut orang-orang pikir saya cuma ingin surat tinggal. Dan saya takut menyakiti Mbak. Kalau suatu hari saya ternyata tidak pantas. Amanda menggenggam tangan Kiki di atas meja. Dengar ya, saya tidak peduli apa yang orang bilang. Ini hidup saya, bukan hidup mereka. Dan kamu tidak numpang untung, kamu sudah membawa hal yang tidak bisa saya beli dengan uang. Kiki menghela napas. Ia mengerti maksud Amanda, tapi hatinya masih dipenuhi beban. Malam harinya, Kiki berjalan sendirian di taman kecil belakang rumah. Ia menatap langit gelap yang dihiasi bintang. Di kejauhan, lampu-lampu kota terlihat berkelap-kelip. Ia mengingat ibunya di kampung. Wajah renta itu terus terbayang. Sudah lama ia tidak memberi kabar. Ia pun belum bisa mengirim uang lagi. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Amanda berdiri dengan jaket tipis di tangannya. Kamu belum tidur? Kiki menggeleng. Saya cuma mikir. Amanda mendekat dan duduk di bangku taman yang sama. Kamu mau cerita? Saya kepikiran ibu saya di kampung. Beliau pasti bingung saya kemana. Saya pergi untuk kerja, tapi malah tersesat, jadi beban orang. Saya ingin bahagiakan beliau, tapi saya sendiri belum selesai dengan hidup saya. Amanda menatap Kiki dalam diam. Lalu ia berkata pelan, kamu tidak tersesat, Kiki. Kamu sedang menuju sesuatu yang lebih baik. Kiki menatap Amanda. Tapi kenapa saya terus merasa seperti ini? Seperti saya hidup di mimpi. Saya takut bangun, dan semuanya hilang. Amanda mengangguk pelan. Saya juga merasa seperti itu sejak kamu datang. Seperti hidup saya berubah. Tapi bedanya, saya tidak takut bangun. Karena saya yakin perasaan ini nyata. Kiki tersenyum tipis. Saya tidak mau jadi laki-laki pengecut, Mbak. Lalu buktikan. Jangan kabur dari hal baik hanya karena kamu takut. Keesokan paginya, Kiki memberanikan diri untuk menelpon ibunya di Jawa Tengah. Ia pinjam ponsel Amanda dan menelepon melalui video call. Ibu, panggil Kiki pelan ketika wajah ibunya muncul di layar. Kiki, ya Allah, anakku kemana aja? Ibu pikir kamu udah. Astagfirullah, suara sang ibu langsung pecah jadi tangis. Kiki ikut menangis. Maaf, Bu, saya kena tipu agen. Saya sempat terlantar. Tapi sekarang saya aman. Ada orang baik yang tolong saya. Ibunya hanya mengangguk sambil menghapus air mata. Yang penting kamu hidup. Le, ibu udah gak minta apa-apa lagi. Kamu selamat, itu sudah cukup. Saya tinggal di rumah seorang wanita, Bu. Orang Australia. Dia bantu saya dari nol. Bahkan sekarang dia bilang mau menikah sama saya. Wajah ibunya tampak kaget. Tapi lalu tersenyum haru. Kalau dia baik, ibu ikhlas. Yang penting kamu bahagia dan gak disia-siakan. Insya Allah, Bu. Saya cuma minta doa ibu, supaya saya bisa jadi laki-laki yang gak memalukan. Selalu, Le. Doa ibu gak pernah putus. Setelah menutup telepon itu, hati Kiki sedikit lebih tenang. Ia tahu ibunya merestui. Tapi ia masih harus berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Amanda mengajak Kiki berbicara di ruang tengah. Ia membawa 2 gelas teh dan duduk di samping Kiki. Aku tahu kamu masih bimbang, kata Amanda tanpa basa-basi. Kiki hanya mengangguk. Aku tidak akan memaksa kamu, Ki. Kalau kamu belum siap, kita bisa tunda. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku bukan menolong kamu karena kasihan. Aku mencintaimu. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Kiki memejamkan mata sejenak, lalu membuka pelan. Setiap hari aku bangun, dan aku takut ini semua hanya kebaikan sementara. Aku takut satu hari nanti kamu sadar bahwa aku bukan pasangan yang setara. Amanda tersenyum. Kesetaraan itu bukan soal uang atau gelar, Kiki.
Tapi soal bagaimana kamu memperlakukan seseorang. Dan kamu sudah memperlakukan aku dengan sangat baik. Bahkan lebih dari pria-pria yang punya segalanya. Kiki menghela napas panjang. Lalu, dengan nada pelan namun pasti, ia berkata, "Mbak, saya siap." Amanda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Siap untuk?" "Untuk menikah. Bukan karena saya butuh visa. Tapi karena saya benar-benar cinta sama Mbak." Mata Amanda langsung basah. Ia memeluk Kiki tanpa berkata apa-apa. Pelukan itu erat, penuh rasa lega dan bahagia. Malam itu, Amanda duduk sendirian di kamar, menatap foto suaminya yang sudah meninggal. Ia tersenyum. "Terima kasih, karena dulu kamu ajari aku bagaimana mencintai dengan tulus. Sekarang aku akan mulai bab baru." Sementara Kiki duduk di ranjangnya, menatap langit-langit sambil memegang dompet kecil yang berisi foto ibunya. Ia tahu, jalan hidupnya tidak mudah. Tapi ia tidak sendiri. Kini ada Amanda. Dan mereka akan menjalani semuanya bersama. Setelah Kiki menyatakan kesiapannya untuk menikah, Amanda langsung mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Ia tidak ingin pesta mewah atau undangan ratusan orang. Ia hanya ingin pernikahan yang sederhana, intim, dan bermakna. Tapi tetap saja, sebagai seorang janda kaya yang dikenal di komunitas sosial, keputusannya untuk menikahi seorang TKI ilegal asal Indonesia menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Hari-hari mereka pun mulai disibukkan oleh urusan administrasi dan pengurusan dokumen pernikahan. Amanda mengatur semuanya dengan cermat. Ia menyewa jasa wedding planner, mengatur konsultasi dengan pengacara imigrasi, dan bahkan menyusun daftar tamu undangan kecil yang hanya berisi keluarga dekat dan sahabat terpercaya. Suatu sore, Kiki duduk di ruang tamu sambil memandangi map berisi dokumen yang harus ia isi. "Banyak banget ya, Mbak. Saya nggak nyangka kalau menikah di sini ribet juga," kata Kiki sambil menggaruk kepalanya. Amanda tertawa kecil. "Ini belum ribet. Kamu harus lihat kalau orang sini bikin pesta besar. Ini masih santai banget." Kiki tersenyum tipis, tapi di wajahnya terlihat ragu. Amanda bisa merasakannya. "Kamu masih takut?" tanya Amanda perlahan. Kiki mengangguk pelan. "Iya, saya takut dilihat orang. Saya takut mereka hina Mbak." Amanda menatapnya tegas. "Biarkan mereka bicara. Hidup ini bukan soal memuaskan semua orang. Kamu hanya perlu setia sama hati kamu sendiri." 2 hari kemudian, Amanda mengajak Kiki menghadiri undangan makan malam dari sahabatnya, seorang pengusaha properti bernama Clara. Acara itu berlangsung di sebuah restoran mewah di pusat kota. Kiki mengenakan kemeja bersih yang dipilihkan Amanda, sementara Amanda tampil anggun dengan gaun sederhana namun elegan. Saat mereka masuk ke ruangan, beberapa orang langsung melirik ke arah mereka. Ada yang tersenyum, tapi tak sedikit yang saling berbisik. Clara, wanita parubaya yang energik, langsung menyambut Amanda dengan pelukan. "Amanda. Dan ini pasti Kiki?" "Iya, ini Kiki," jawab Amanda bangga. Clara menjabat tangan Kiki. "Senang akhirnya bertemu kamu. Amanda sudah sering cerita. Kamu pria yang beruntung." Kiki mengangguk sopan. "Terima kasih, Bu Clara." Malam itu berlangsung cukup hangat, tapi Kiki tetap merasa tegang. Ia sadar, banyak tamu yang memperhatikannya. Di meja makan, seorang pria tua yang duduk tidak jauh dari mereka tiba-tiba berkata cukup keras. "Maaf, Amanda. Saya harus tanya. Kamu yakin? Dia itu, siapa, sih?" Suasana langsung hening. Amanda menoleh dengan senyum tenang. "Namanya Kiki. Dia pria yang menyelamatkan hidup saya dengan caranya sendiri. Dan ya, saya yakin." Pria itu hanya mengangguk dengan tatapan dingin, lalu kembali makan. Sepulangnya dari acara itu, Kiki duduk terdiam di dalam mobil. "Mbak, saya tidak tahan kalau terus dianggap rendah seperti itu," katanya lirih. Amanda menoleh padanya. "Saya tahu itu menyakitkan. Tapi saya juga tahu kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Bagaimana kalau saya membuat Mbak malu?" Amanda menghela napas. "Kalau saya harus malu hanya karena mencintai orang yang tulus, maka dunia ini memang sudah kacau. Tapi saya tidak malu, Kiki. Saya bangga."
Minggu-minggu berikutnya diisi dengan persiapan teknis. Amanda membeli cincin sederhana yang terbuat dari emas putih. Ia mengajak Kiki mencoba jas pengantin yang disesuaikan agar pas dengan tubuhnya. Kiki sempat merasa canggung saat berdiri di depan cermin dengan jas rapi dan dasi kupu-kupu. "Loh, saya ini kelihatan kayak siapa, Mbak?" tanya Kiki sambil tertawa kecil. "Kamu kelihatan seperti calon suamiku," jawab Amanda sambil tersenyum. Tak hanya urusan baju dan dokumen, Amanda juga mulai memberi Kiki pelajaran-pelajaran ringan soal budaya Australia. Ia ingin Kiki bisa beradaptasi dengan baik, terutama setelah nanti mereka mengurus izin tinggal tetap. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras, Amanda menunjukkan undangan pernikahan yang sudah dicetak. "Ini cuma untuk 30 orang. Teman dekat saja. Aku ingin acaranya hangat dan personal." Kiki mengambil undangan itu. Ia membaca namanya dan nama Amanda di atas kertas tebal yang elegan. "Ini nyata ya, Mbak?" gumam Kiki. Amanda mengangguk pelan. "Sangat nyata." Kiki menatap Amanda dalam-dalam. "Mbak yakin tidak akan menyesal?" Amanda membalas tatapannya. "Saya sudah kehilangan satu cinta dalam hidup saya dulu. Dan sekarang saya diberi kesempatan kedua. Saya tidak akan menyia-nyiakan itu." Beberapa hari menjelang pernikahan, salah satu media lokal menulis berita kecil tentang Amanda. Judulnya cukup menarik perhatian. "Janda kaya Australia menikahi TKI ilegal? Cinta atau strategi visa?" Amanda menemukan artikel itu saat sedang bersantai dengan Kiki. "Lihat, kita mulai masuk berita," katanya sambil menunjukkan ponsel. Kiki langsung cemas. "Mbak, maaf, ini karena saya." Amanda menggeleng. "Bukan karena kamu. Ini karena orang-orang terlalu mudah menilai tanpa tahu cerita sebenarnya. Biarkan saja." Namun dalam hati, Amanda tahu, pernikahan ini akan menjadi tantangan. Tidak hanya soal cinta, tapi juga menghadapi dunia yang tak selalu adil. Kiki terlihat gelisah sepanjang malam itu. "Saya takut artikel ini makin banyak. Nanti orang kampung saya tahu, lalu bilang macam-macam." Amanda menggenggam tangannya. "Biarkan mereka bilang apa saja. Yang penting kamu tahu siapa dirimu. Dan kamu tahu siapa yang mencintaimu." Kiki menunduk. "Saya janji, Mbak. Setelah menikah, saya akan kerja keras. Saya tidak akan jadi beban." Amanda tersenyum. "Kamu sudah cukup, Kiki. Hadirmu saja sudah mengubah hidup saya." 2 hari menjelang hari pernikahan, Amanda membawa Kiki ke sebuah tempat khusus. Tanah kosong di pinggir kota yang cukup luas. "Ini punya saya," kata Amanda sambil menunjuk ke tanah itu. "Dulu saya dan mendiang suami ingin membangun rumah impian di sini. Tapi sekarang, saya ingin membangunnya bersama kamu." Kiki menatap Amanda dengan mata berkaca-kaca. "Mbak yakin? Dengan saya?" Amanda menoleh. "Saya lebih yakin dari apapun. Saya tidak sedang mengangkat kamu dari bawah. Saya sedang berjalan bersama kamu, sejajar." Kiki tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Amanda dengan tulus. Hari yang ditunggu pun tiba. Matahari bersinar hangat di langit Sydney, seakan ikut merayakan momen besar bagi Amanda dan Kiki. Pagi itu, rumah Amanda penuh dengan aktivitas. Beberapa orang dari tim wedding planner sibuk mempersiapkan dekorasi taman belakang rumah. Tempat acara pernikahan akan dilangsungkan secara intim. Kiki berdiri di depan cermin dengan jantung berdegup kencang. Ia mengenakan jas berwarna abu-abu muda yang sudah disesuaikan ukurannya. Kemeja putih bersih dan dasi tipis membuatnya terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu datang dengan pakaian compang-camping. "Masih seperti mimpi," gumamnya sendiri. Tiba-tiba, suara Amanda terdengar dari luar kamar. "Kiki, kamu sudah siap?" Kiki membuka pintu dan tersenyum. "Saya siap, Mbak." Amanda tersenyum melihat Kiki. "Kamu tampan sekali." "Dan Mbak, cantik sekali," balas Kiki dengan kagum. Amanda mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya digelung rapi, dan senyum bahagianya membuat wajahnya bersinar. Kiki menunduk. "Saya terharu, Mbak. Dulu saya cuma kuli di kampung. Nggak pernah kebayang bisa nikah di negeri orang, sama perempuan sebaik Mbak." Amanda menggenggam tangannya.
Ini bukan soal latar belakang, Ki. Ini soal hati. Acara dimulai menjelang sore. Tamu-tamu sudah duduk rapi di taman belakang, di bawah tenda putih kecil yang dihiasi bunga-bunga segar. Hanya sekitar 30 orang hadir, termasuk Clara dan beberapa sahabat Amanda lainnya. Di bawah altar sederhana yang dihias daun eucalyptus dan bunga lavender, Amanda dan Kiki berdiri berhadapan. Seorang petugas sipil berdiri di antara mereka, membacakan janji pernikahan. Kiki menatap mata Amanda dengan penuh haru. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam tangan Amanda. "Amanda," ucap Kiki pelan, "saya tidak datang dari keluarga kaya, saya tidak punya gelar, dan saya masih belajar banyak hal. Tapi hari ini, saya berjanji akan mencintaimu dengan segenap hati saya, melindungi dan menghormati kamu, sampai akhir hayat saya." Mata Amanda berkaca-kaca. Ia menggigit bibir agar air matanya tidak jatuh sebelum waktunya. "Kiki," balas Amanda, "kamu hadir di saat hidup saya terasa kosong. Kamu membawa kembali tawa, harapan, dan cinta yang saya pikir sudah tidak akan pernah saya rasakan lagi. Hari ini, aku memilih kamu. Bukan karena siapa kamu dulunya, tapi karena siapa kamu di mataku, pria yang jujur, hangat, dan mencintai tanpa pamrih." Air mata menetes di pipi keduanya saat cincin melingkar di jari masing-masing. Ketika petugas mengumumkan mereka sebagai pasangan suami istri yang sah, tamu-tamu berdiri dan bertepuk tangan. Kiki dan Amanda berpelukan lama, saling menguatkan dalam keheningan penuh makna. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang dan suasana mulai tenang, Amanda dan Kiki duduk di ruang tamu sambil minum teh hangat. "Capek enggak, Ki?" tanya Amanda lembut. Kiki tersenyum. "Capek, tapi senang. Ini hari paling bahagia dalam hidup saya." Amanda menatap Kiki dengan mata penuh cinta. "Hidup kamu berubah hari ini, ya?" Kiki mengangguk. "Bukan cuma berubah, Mbak. Saya seperti dilahirkan ulang. Dulu saya cuma tukang sapu, nggak punya tujuan. Sekarang saya punya istri, punya rumah, punya masa depan." Amanda tersenyum haru. "Dan kamu juga memberi saya masa depan baru. Saya pikir hidup saya akan berakhir dalam kesepian. Tapi ternyata Tuhan kirim kamu." Kiki menggenggam tangan Amanda. "Saya janji, Mbak. Saya akan jaga Mbak sebaik mungkin. Saya nggak akan hianati kepercayaan ini." Amanda mengangguk. "Saya percaya." Beberapa minggu setelah pernikahan, proses hukum untuk status tinggal Kiki mulai berjalan. Amanda menyewa pengacara imigrasi yang berpengalaman. Kiki juga mulai mengambil kursus bahasa Inggris agar lebih lancar berkomunikasi. Setiap pagi, Amanda dan Kiki punya kebiasaan baru. Sarapan bersama sambil membaca surat kabar dan berbincang soal rencana hidup. "Aku sudah bicara dengan konsultan," kata Amanda suatu pagi. "Kalau kamu mau, kita bisa buka usaha kecil. Warung makan khas Indonesia misalnya. Aku bisa bantu modalnya." Kiki terkejut. "Serius, Mbak?" Amanda mengangguk. "Kamu pintar masak. Kemarin aja, Clara suka banget sama rendang buatan kamu." Kiki tersenyum lebar. "Kalau begitu, saya belajar lagi biar lebih mantap. Nanti kita kasih nama Warung Cinta." Amanda tertawa. Nama yang lucu, tapi cocok. Tak lama kemudian, kabar tentang pernikahan mereka mulai menyebar ke kampung halaman Kiki. Beberapa saudara menghubungi via video call, termasuk sepupu Kiki yang dulu sempat sinis ketika Kiki berangkat ke luar negeri. "Ki, jadi juga kamu nikah sama bule?" tanyanya sambil tertawa. Kiki tersenyum santai. "Iya, dan dia baik banget. Alhamdulillah." "Hebat kamu. Banyak yang gak percaya pas dengar kabar itu." "Saya juga dulu gak percaya. Tapi hidup memang penuh kejutan." Sepupu itu kemudian berkata pelan, "Maaf ya, dulu saya sempat ngejek. Sekarang saya malah bangga punya sepupu seperti kamu." Kiki terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Nggak apa-apa. Semua orang berubah." Suatu sore, Amanda duduk di beranda rumah sambil membaca buku. Kiki datang membawa teh dan duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan damai banget, Mbak," kata Kiki. Amanda menoleh. "Karena saya bahagia. Saya tidak pernah merasa seutuh ini sejak lama." Kiki menatap langit yang mulai berubah jingga.
Kalau saya masih kadang gak percaya. Tapi setiap kali bangun dan lihat Mbak di samping saya tahu ini bukan mimpi. Amanda menyandarkan kepala di bahu Kiki. Hidup kita memang tidak sempurna, Ki. Tapi bersama, kita bisa buat segalanya terasa cukup. Kiki mengangguk pelan. Cukup untuk bahagia. Dan saat itu juga, keduanya menyadari, perjalanan mereka tidak berhenti di pernikahan. Ini adalah awal dari kisah hidup baru, yang akan mereka tulis bersama, dengan cinta, perjuangan, dan harapan yang tidak pernah padam.